Pemirsa, untuk membahas selengkapnya kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania San Salvator dan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan. Selamat malam Bang Salvator, Bang Putra. Selamat malam, apa kabar? Baik, Ya, selamat malam. Baik, saya ke Bang Salvator terlebih dahulu. Bang Salvator, ini kan dari DPR sudah menyatakan membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Apakah ini ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga malam hari ini? Terkait unjuk rasa, saya pikir itu demokratis, sangat-sangat demokratis lah bangsa dan negara kita. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hari ini tidak otoriter, demokratisnya berjalan. Nah, kalau mau demo aksi sah-sah saja, tidak masalah dengan hal itu. Mau menyampaikan pendapat boleh, selama dilakukan dengan baik dan benar, tidak merusak. It's okay, tidak masalah. Seperti demikian. Oke. Bang Putra, tanggapan Anda? Revisi Undang-Undang Pilkada akhirnya diputuskan, dibatalkan. Ya, tentunya kita kan mengenal mekanisme ya dalam di DPR, di mana kemarin setelah diputuskan di tingkat badan legislasi, di mana fraksi PD Perjuangan tidak sependapat kalau proses ini dibawa ke paripurna, dan kita lihat bahwa paripurna tidak jadi dilaksanakan tadi pagi. Dan kemudian ada pernyataan dari pimpinan DPR seperti demikian, dan tentunya kita menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh pimpinan DPR, dan bukan berarti kita tidak terus mengawal. Kita seperti merasakan ada gayung bersambut antara apa yang kita ungkapkan kemarin dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, kemudian mendapat senada dan juga senafas dengan masyarakat sipil, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi hari ini. Jadi kita akan tetap kawal, karena tadi kami juga baru bertemu dengan teman-teman mahasiswa di depan pintu DPR RI, dan mereka juga meminta kami untuk terus mengawal, jangan sampai melepas, dan kami sampai saat ini masih di DPR. Kami belum pulang, kami masih ada di sini, memastikan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya semuanya. Jadi kita juga nggak boleh buta, kita nggak boleh tuli terhadap keinginan masyarakat. Kita sudah menyampaikannya kemarin, tapi ternyata tidak didengar, ya, tidak diindahkan. Bahkan pemerintah pun, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Kemenkyu, yang ada di depan saya pun, mereka tetap tidak menganggap itu melanggar konstitusi. Padahal MK sudah menyatakan melanggar konstitusi, tapi pemerintah tetap kekeh. Itu makanya kita tetap mengawal. Saya sampaikan kepada pemerintah kemarin, jangan tegas, saya sampaikan kepada para menteri. Kalau kalian menyetujui pasal 40, berarti kalian itu melanggar konstitusi seperti yang disampaikan MK. Jadi kita ini bergerak di dalam, ya, dan juga masyarakat di luar, itu jadi satu padu, nggak ada masalah. Ya itulah demokrasi. Oke, sampai malam ini masih mengawal, Bang Putra. Memangnya masih ada peluang DPR bisa melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, kami mendapat mandat dari fraksi dan juga Ibu Ketua DPR untuk tetap berada di kantor. Apalagi di kantor ini kita melihat tadi ada terbuka komunikasi dengan teman-teman mahasiswa, ya, meskipun saat ini kita lihat kondisi mungkin di luar sudah berbeda dengan tadi, tapi biar bagaimanapun ini adalah kantor kami, ini adalah tugas kami dari rakyat. Kami akan tetap berada di sini sampai ada arahan lain dari pimpinan fraksi. Baik, saya kembali ke Bang Salvator. Ini kan tadi menurut Anda aksi unjuk rasa hari ini membuktikan pemerintah tidak otoriter. Bagaimana tanggapan Anda? Kemarin sempat dibahas revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap akan membatalkan putusan MK begitu. Apakah ini tidak akan mencederai demokrasi kalau ternyata RUU Pilkada dilanjutkan? Ya, baik. Terkait RUU itu adalah kewenangan mutlak, tugas pokok dan fungsi dari lembaga yang kita banggakan legislatif. Kemudian MK tugasnya yudikatif. Jelas hal ini harus kita jeli dalam melihat tugas dan fungsinya secara saksama. Nah, kemudian apabila
dua lembaga ini yang secara kewenangannya melampaui batas, ya masyarakat juga bisa menilai. Mahasiswa juga cerdas hari ini bisa melihat mana yang mencederai, mana yang tidak, mana yang baik untuk bangsa dan negara, mana yang merugikan untuk bangsa maupun untuk negara. Oke, tapi timingnya sendiri kan MK sudah mengetok palu pada Selasa, kemudian Rabu Badan Legislasi mengadakan rapat. Anda melihat ini ada campur tangan untuk melenggangkan kontestan tertentu di pilkada atau seperti apa? Saya pikir kalau misalnya berpersepsi, interpretasi orang sih silakan, sah-sah saja. Tidak boleh kita membatasi hal yang itu. Kalau kita membatasi itu melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Ya kan? Kalau misalnya ditanyakan seperti itu, hari ini putusan MK sudah dibacakan. Nah, legislatif dalam hal ini Balek kemudian membatalkan. Ya mau tidak mau, yang harus kita jalankan adalah putusan MK. KPU menyatakan demikian. Sore tadi KPU konferensi pers ya kan menyatakan akan mengikuti putusan MK. Oke, Bang Putra, tanggapan dari fraksi Anda sendiri ketika Badan Legislasi kemudian memutuskan untuk merapatkan revisi UU Pilkada ini, seperti apa tanggapan dari PDI Perjuangan? Ya, utamanya kami berterima kasih ya kepada masyarakat sipil, kepada mahasiswa, kepada elemen masyarakat yang hari ini menyuarakan hak demokrasinya di 20 lebih kota di seluruh Indonesia dan berlangsung menurut saya cukup damai gitu ya. Meskipun ada beberapa yang mungkin sangat bersemangat, tapi saya lihat berlangsung dengan tertib, menyuarakan pandangannya, dan terutama melalui sosial media, di mana masyarakat menyatakan pandangannya berbeda dengan apa yang sudah disepakati oleh Balek dan oleh pemerintah kemarin. Nah, dari perbedaan itu kan terlihat bahwa ternyata masyarakat itu sangat aware, sangat awas dan waspada, dan mereka juga tidak bisa dibodohi lagi gitu loh. Mereka tahu bahwa DPR secara konsisten itu selalu tunduk dan turut dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan MK nomor 90. Tapi kok mendadak nomor 60 sama 70 mendadak tidak mau ikutan. Nah, ini kan ada apa? Nah, ini kan adalah bentuk dari masyarakat yang mengawasi lembaga pemerintah eksekutif dan lembaga DPR yang sama-sama membahas undang-undang pilkada ini. Dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kami sangat apresiasi aksi demonstrasi dilakukan oleh kalangan intelektual, kalangan kampus. Saya tadi melihat juga ada organ-organ masyarakat, dan saya juga melihat ada beberapa eksekutif yang juga turun ke jalan setelah mereka selesai kerja dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu bentuk dari demokrasi yang betul-betul sudah kami sampaikan kemarin di rapat balik. Jangan salah, kami sudah menyampaikan di rapat balik oleh Pak Masinton Pasaribu, jangan sampai membutakan. Apa yang kita lakukan di ruang balik ini jangan sampai membutakan mata demokrasi. Dan ternyata terjadi dan dijawab oleh aksi masyarakat pada hari ini. Ya, dan kami sudah memberikan warning berkali-kali sejak jam 10 pagi. Bahkan di rapat tertutup pun saya memberikan warning kepada 3 kementerian sekaligus. Saya memberikan warning. Tapi ternyata tidak didengar juga. Dan akhirnya kita lihat bagaimana suara rakyat dengan lantang dan membuat, ya kita lihat sendiri apa yang terjadi, keputusannya yang barusan diumumkan juga oleh pihak pimpinan. Oke, rapat pada Rabu kemarin ini sebetulnya mendadak atau tidak, Bang Putra? Rapatnya mendadak karena dalam pengesahan jadwal balik itu tidak pernah disebutkan membahas rapat RUU Pilkada. Kapan diinformasikan rapat pengesahan jadwal balik hari Senin itu tidak pernah membahas terkait hal itu. Tidak ada di jadwal sebelumnya? Tidak ada di jadwal yang disahkan oleh Badan Legislasi. Oke, baik. Tanggapannya Bang Salvator, menurut anggota DPR, rapat digelar mendadak. Adakah sesuatu yang urgensi untuk menggelar rapat Badan Legislasi DPR ini? Ya,
terkait rapat itu saya pikir urusan internal ya balik lah, urusan legislatif kita tidak tahu dan tidak mau ikut campur dalam hal itu. Oke, baik. Bang Salvator, Bang Putra, kita masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News.